Kopi Arabica Al Asran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah fikih nikah rahimakumullah. Berjumpa kembali, mudah-mudahan setiap harinya kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Maka kali ini saya masih ingin membahas dari topik yang ditanyakan yang masuk ke dalam IG saya. Ini pertanyaan dari NH441. Katanya bertanya seperti ini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Maaf mau bertanya, mungkin pertanyaan saya ini agak kurang sopan, yaitu bagaimana cara agar berhenti kecanduan film biru. Terima kasih, mohon dijawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Barusan siapa? NH ya yang bertanya. Mungkin eh, bagi yang bertanya, mungkin juga bagi para pendengar fikih nikah yang lainnya, yang jika memang pernah ataupun ada yang sudah sering melakukan hal ini, mudah-mudahan sekarang tips-tips yang akan saya sampaikan ini begitu bermanfaat bagi kalian semuanya ya. Mungkin nanti saya akan menyampaikan kira-kira 8 tips ya. Baik, sebelum saya ingin menyampaikan akan ke-8 tips tersebut, eh, saya ingin menerangkan dulu akan 2 sosok kriteria orang yang melakukan dosa. Karena kalau misalkan ditanya bagaimana hukumnya melihat film blue tersebut, itu hukumnya adalah apa? Maka ulama mengatakan itu hukumnya adalah diharamkan. Kenapa hukumnya diharamkan? Karena tidak ada kemanfaatan sama sekali ketika melihat tontonan tersebut. Gitu. Bahkan tidak ada kemanfaatan madarat, baik secara psikis, baik secara fisikis, seperti itu. Jadi tidak ada kemanfaatan. Oleh karena itu ulama menghukuminya adalah mengharamkan karena lebih menjurung kepada kemudaratan. Baik, saya ingin menceritakan ada 2 sosok orang yang melakukan dosa ataupun ada 2 kriteria orang yang melakukan dosa. Saya katakan A dan B. Bagi yang bertanya, Anda selain harus beristighfar kepada Allah, Anda juga harus bersyukur kepada Allah. Karena Anda bertanya seperti ini, itu menunjukkan bahwa orang ini yang ingin bermaksud menuju kepada jalan yang lebih baik. Alhamdulillah, itu ada hati seperti itu, Masya Allah. Itu Anda harus bersyukur. Ketika sudah ada maksud, niat baik di dalam hati kita. Karena begini, karena ada sosok orang yang melakukan dosa, saya katakan aja ini adalah A gitu ya. Ini A ketika melakukan dosa, dosa apa? Dosa apa saja itu ya. Ketika melakukan dosa, hatinya merasa, ya Allah, ketika aku melakukan dosa ini, aku tahu ya Allah, ini tuh dosa. Bahkan hatinya merasa takut gitu kepada Allah. Bahkan hatinya merasa malu gitu kepada Allah. Dan dia tahu bahwa yang ia lakukan itu adalah ini adalah suatu dosa gitu. Tetapi hawa nafsunya, dirinya sendiri itu tidak bisa mengendalikan. Jadi tidak bisa mengendalikan akan nafsunya itu. Sehingga ya dia terus aja melakukan maksiat tersebut, dosa tersebut. Meskipun hatinya itu bertolak belakang dengan apa yang ia lakukan. Hatinya sebetulnya menangis, ya Allah, aku takut kepada siksa Allah. Aku malu kepada Allah. Tetapi ragaku, aku belum bisa untuk mencegah dari dosa ini. Nah, orang yang seperti ini, jika ketika melakukan dosa masih menyadari bahwa itu adalah suatu dosa, masih di dalam hatinya mempunyai rasa malu, insya Allah awal akhir orang seperti ini akan meninggal di dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Meskipun entah kapan ia akan mendapatkan kehusnul khotimahan tersebut. Tetapi insya Allah orang ini akan husnul khotimah. Seperti itu. Berbeda dengan sosok yang kedua. Sosok yang kedua saya katakan saja ini adalah orangnya adalah B. B ini ketika melakukan
maksiat, ketika melakukan dosa apapun itu, entah dosa besarkah ataupun dosa kecilkah, dalam hatinya itu udah lempeng aja gitu. Udah nggak ada perasaan dalam hatinya bahwa ini adalah suatu dosa. Bahkan dirinya merasa tidak malu kepada Allah, merasa tidak takut akan siksanya Allah. Lempeng aja orang ini ketika melakukan dosa, gitu. Nah, justru orang kenapa paling banyak sekali orang sampai masuk ke dalam nerakanya Allah, itu sebetulnya bukan dari dosa besar. Bahkan banyak orang yang masuk ke dalam nerakanya Allah itu karena melakukan dosa yang kecil. Tetapi ketika orang tersebut melakukan dosa tersebut, meskipun kecil, tidak merasa di dalam hatinya bahwa ini adalah dosa. Udah hilang rasa malunya itu kepada Allah. Na'udzubillah syumma na'udzubillah min dzalik. Dan orang yang seperti ini sebetulnya itu agak sulit kalau misalkan meninggal di dalam keadaan husnul khotimah. Na'udzubillah syumma na'udzubillah min dzalik. Jadi minimal ketika kita sedang melakukan dosa ada dululah rasa di dalam hati keinsyafan, ya Allah, sebelumnya aku tahu ini ada haram. Seperti itu. Itu yang Allah inginkan. Dan bahayanya bagi orang yang B ini yang melakukan dosa seperti ini, khawatirnya lama-kelamaan akan dicabut rasa hayanya oleh Allah. Artinya rasa haya itu adalah rasa malu oleh Allah. Kenapa orang ini bisa sampai dicabut rasa malunya oleh Allah? Itu dikarenakan orang tersebut melakukan dosa terus menerus. Jadi kalau diibaratkan B ini misalkan terus-terusan melihat maaf-maaf film blue tersebut karena terus menerus sehingga sampai orang ini menjadi kecanduan. Kalau udah sampai kecanduan, bahayanya itu adalah nanti rasa malunya akan dicabut oleh Allah. Jangankan ada rasa malu oleh Allah, dalam oleh manusia pun itu sudah hilang rasa malunya. Na'udzubillah. Dan hal itu bisa terjadi dikarenakan kecanduan, dikarenakan terus-menerus. Saya misalkan ambil contoh yang lain. Misalkan kita setiap harinya biasa melakukan sholat. Zuhurnya, asarnya, maghrib, isya, subuhnya setiap hari. Pada suatu waktu misalkan kita mulai pertama hari kita bekerja. Dan harusnya kita melaksanakan sholat zuhur, kita tidak melaksanakan sholat zuhur dikarenakan pekerjaan itu. Coba, hatinya akan merasa nyaman tidak? Pasti hatinya tuh gak akan merasa nyaman. Karena setiap hari aku udah biasa sholat, aku tidak pernah meninggalkan sholat sama sekali. Sehingga pada satu titik ini, orang ini bermaksud ingin meninggalkan sholat dikarenakan tanggung pekerjaannya. Di dalam pekerjaannya pun dia tuh gak akan merasa nyaman, terus aja dia akan melihat jam. Aduh sekarang udah jam 1 aku belum sholat, udah jam 2 aku belum sholat, udah jam 3 aku belum, gak tenang. Karena gak biasa. Berarti masih ada rasa di dalam hatinya takut akan dosa itu. Esok harinya dia tidak sholat lagi. Esok harinya dia tidak sholat lagi. Sampai pada suatu waktu karena terus berbulan-bulan ia tidak sholat. Akhirnya 5 waktu ia tinggalkan sholat tersebut. Akhirnya hatinya merasa berkata, aku sudah biasa meninggalkan sholat. Dan tidak ada rasa penyesalan di dalam hatinya dan merasa meninggalkan sholat itu bukan suatu dosa. Karena apa? Karena dimulai yang pertama, kedua, ketiga, terus menerus sehingga kecanduan tidak sholat. Akhirnya apa? Akhirnya orang tersebut sudah tidak merasa malu lagi oleh orang lain. Ketika oleh orang lain ditanya, kenapa kamu gak sholat? Kamu kan muslim. Lagi gak pengen, santai aja dia jawab, lagi gak pengen. Masya Allah. Itulah. Orang yang terus kecanduan melakukan maksiat, khawatir rasa hayanya, rasa malunya itu akan dicabut oleh Allah. Makanya jangan sampai kita kecanduan melihat film itu, karena kalau terus kecanduan, khawatir kecanduan itu akan dicambil rasa malu kita oleh Allah. Karena biasanya kan orang yang melihat tontonan tersebut itu biasanya sembunyi-sembunyi kan, biasanya masih ada gitu rasa malu. Misalkan orang tua yang melihat takut dilihat oleh anaknya. Anaknya yang melihat takut dilihat oleh orang tuanya. Apalagi dilihat oleh orang lain, dia tuh gak berani, malu. Itu masih ada loh rasa malunya. Tapi kalau orang yang udah hilang rasa malunya, dia udah gak peduli meskipun orang lain tahu.
seperti itu. Ya. Nah, itu adalah saya menerangkan dulu itu bagi para pendengar jamaah fikih nikah sekarang. Jika kalian yang sekarang masih suka melihat film ini, kalian itu berada di yang mana? Apakah kalian itu termasuk di kriteria A ataupun dimasuk kriteria B? Kalau Anda termasuk di kriteria B itu berbahaya. Cepat-cepat Anda segera bertaubatan kepada Allah, memohon Allah memberikan hidayah dan taufik. Karena itu udah bahaya kalau kriteria orang yang seperti B ini. Saya ingin menerangkan dulu akan dampak negatifnya. Apa sih dampak negatif bagi orang-orang yang suka melihat adegan film Blue ini? Seperti itu. Harus tahu. Apalagi bagi orang yang pemula-pemula itu harus tahu. Mudah-mudahan kalau kita mengetahui akan dampak negatifnya sehingga orang takut. Aduh, aku takut terkena dampak negatif ini sehingga orang tersebut berhenti seperti itu. Nah, saya baca di suatu artikel itu dampaknya pengaruh gitu kepada kejiwaan kita. Eee, Kalau saya baca artikel, sengaja ini saya tuliskan, ini kalau dari dokter psikolog mengatakan bahwa kalau kita sering melihat adegan tersebut, itu akan merusak akan ke sistem otak kita. Bahkan bukan hanya satu sistem otak, bahkan sampai 5 otak. Terutama pada prefrontal cortex. Aduh, saya takut salah membacanya. Gak tahu itu bacanya gitu bukan ya? Itu jadi yang terletak pada bagian dekat tulang dahi dan otak logikanya. Jadi di otak kita itu ada yang dinamakan otak khusus untuk merices otak logika kita. Sehingga kalau kita sering melihat adegan-adegan tersebut, maka akan mengganggu ke otak logika kita. Seperti itu. Karena kan ya hidup ya berpikir dengan logika kan, seperti itu. Jadi akan hilang kecerdasan logikanya itu. Sebab ya karena stimulasi berlebihan dikarenakan melihat adegan-adegan itu. Sehingga orang tersebut akan terus aja mencari kesenangan dirinya sendiri dengan tontonan-tontonan tersebut sehingga nggak ada konsekuensi gitu di dalam kehidupannya seperti itu. Dan tentu ini akan mempengaruhi akan perilaku mental orang tersebut. Ini bahaya banget seperti itu. Ya. Dan sebetulnya ada juga akan gangguan ke otak-otak yang lainnya sih. Cuman itu salah satunya aja. Dan juga di dalam tubuh kita itu kan terdapat ada hormonal, ada hormon kebahagiaan gitu. Allah menciptakan ada hormon kebahagiaan di dalam diri kita itu. Kalau kita sering melihat adegan tontonan film tersebut, itu akan mengganggu akan ke hormon kesenangan kita. Kesenangan yang kita dapat di dalam hidup ini banyak sekali. Mulai kita bangun tidur sampai kita tidur itu sebetulnya berupa kesenangan semuanya kalau orang tersebut bisa bersyukur kepada Allah. Tetapi bagi orang yang senang melihat adegan film Blue ini, nggak ada, kayaknya hidup ini nggak ada kesenangan yang lain kecuali orang ini bisa sampai melihat film adegan ini bahkan sampai inzal, bahkan sampai naudzubillah masturbasi. Jadi kayaknya nggak ada kesenangannya, cuma ini aja yang membuat dirinya itu senang. Bagaimana coba? Itu sangat merusak sekali akan kehormonal kebahagiaan. Seperti itu. Kalau yang dikatakan ataupun yang disampaikan oleh seorang ulama, ini yang disampaikan oleh Imam Syafi'i langsung, bahwa kalau kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menurunkan lebih cepat hilang ingatan kita, seperti itu. Kalau masih ada itu, aduh agak sulit sekali ya. Nanti kita takutnya penasaran lagi, seperti itu. Sekarang coba sibukkan diri Anda melakukan hal yang positif. Kenapa? Karena biasanya orang yang melihat adegan ini datang ketika timbul ada rasa kebosanan. Karena tidak ada suatu pekerjaan yang ia lakukan. Ia terdiam, kebetulan ada HP di tangan saya, ya ada penasaran. Berlanjutlah, diawalinya dengan itu. Ada rasa kepanasaran dan ada rasa kebosanan. Tapi kalau bagi orang yang begitu sibuk sekali melakukan aktivitas yang positif, eh, itu akan sedikit mengurangi seperti itu. Misalkan orang yang bekerja gitu ya, ada yang ke ladang, ada yang ke pasar, ada karyawan yang ke pabrik misalkan.
Kan tidak mungkin juga ketika dia di ladang gitu ya, dia di sawah untuk melihat, itu kan sulit gitu kan. Berjualan di pasar itu kan sulit. Ketika dia bekerja itu kan sulit untuk melihat akses tersebut. Karena apa? Karena orang tersebut lagi fokus kepada suatu pekerjaannya. Ketika pulang di rumah, sibukkan dengan pekerjaan yang positif yang lain juga. Ya, kalau misalkan ini yang belum punya istri, ya dengan berolahraga lah, dengan bertadarus lah, dengan mengaji Quran lah, apapun itu selain dari itu intinya ya. Jadi sibukkanlah dengan hal-hal yang sifatnya positif. Jangan sering menyendiri. Ya, jangan sering menyendiri karena biasanya orang-orang yang seperti ini itu melihat situs itu biasanya menyendiri di kamar, dia menyendiri gitu ya, karena orang ini nggak mungkin dong berani melihat ketika ada teman-temannya yang lain ataupun di depan orang tuanya. Misalkan ketika pulang dari kerja, aku lelah, aku sendiri di kamar, aku melihat HP kok ujung-ujungnya pengen lagi nih melihat ke sana. Maka cepat matikan HP tersebut, langsung Anda ke misalkan ke ruang keluarga, berkumpul dengan keluarga Anda. Dengan adik Anda bercengkrama, dengan kakak Anda, dengan orang tua Anda, ajak ngobrol. Kalau sekira-kira mengganggu tidur sendiri di kamar Anda, lakukan aja tidur misalkan di ruang tamu di ruang keluarga dengan keluarga Anda. Maka hal itu dapat membantu mengurangi resiko ingin penasaran melihat itu ya. Jadi jangan sering menyendiri. Lebih banyak bergaul dengan orang-orang. Dan untuk tips yang selanjutnya itu adalah harus berbanyak puasa. Karena ini memang ada dari hadis Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, kalau Anda sudah begitu tinggi syahwatnya, tetapi Anda belum mampu untuk melakukan menikah, maka kata Rasulullah, perbanyaklah berpuasa. Karena berpuasa itu merupakan perisai bagi diri kamu. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah ya. Berpuasa itu kan menyedikitkan makan. Kalau menyedikitkan makan berarti otomatis menyedikitkan rasa hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Karena rasa itu timbul dari banyak makan juga, itu bisa menjadi salah satu pengaruhnya. Seperti itu. Dan tentu puasa di sini bukan puasa secara lahiriah saja, tetapi puasa secara batiniahnya juga. Dan untuk tips yang selanjutnya adalah biasakan untuk kita itu mandi menggunakan air yang dingin. Ya, ya kecuali kalau madorot, maksudnya madorot ya kecuali kalau kita lagi sakit ataupun dengan terpaksa kita harus mandi malam hari, ya itu maka baiknya air hangat aja. Tapi kalau misalkan waktu-waktu selain itu, biasakan mandi menggunakan air dingin gitu. Karena itu akan sedikit menekan kepada diri kita ya, menggunakan mandi air dingin gitu. Karena kalau hikmahnya kita menggunakan mandi dengan air dingin, apalagi kalau kita mandi air dinginnya dilakukan ketika sudah jam 12 ke sana, misalkan kita sebelum melakukan tahajud, kita mandi dulu misalkan jam 2 ataupun jam 3 subuh, itu tidak akan membuat penyakit. Justru kalau kita mandi dengan air dingin, kita guyur kepala kita, itu akan efeknya, dampaknya akan semakin cerdas otak kita. Jadi logika akal kita itu akan semakin terbuka. Seperti itu ya. Dari sekian tips, jika ini dikira ya belum agak cukup berhasil, maka saya mempunyai tips yang terakhir. Tips yang terakhir itu adalah kita itu harus membuat sambungan yang baru. Maksudnya gimana teh? Kita harus membuat sambungan yang baru. Maksudnya itu adalah kita itu sudah diprogram oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang membentuk program itu adalah diri kita. Ya, sekali lagi. Secara hakikatnya kita itu sudah diprogram oleh Allah. Tetapi yang membentuk program itu adalah diri kita. Memang hakikatnya semuanya adalah Allah. Tetapi yang menentukan kita pengen jadi orang baik, kita ingin jadi orang buruk itu adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu, kenapa Allah memberikan logika akal kepada kita? Agar akal kita itu bisa berpikir membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bisa difahami di sini ya. Maka dengan cara apa teh? Maka dengan cara yang pertama, olah dulu hati Anda. Anda harus berpikir positif terhadap diri Anda. Anda harus berbaik sangka kepada diri Anda sendiri. Dan tentu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau Anda berburuk sangka kepada Allah, maka itu yang akan kita dapat. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah, maka itu juga yang akan kita dapat. Maka jangan sampai sekalipun kita berburuk sangka kepada Allah. Ingat, ini adalah pembelajaran tauhid, berbaik sangkalah kita kepada Allah. Lalu kita berbaik sangka kepada diri kita sendiri. Seperti itu. Tapi teh aku ini banyak dosa. Iya, siapa sih yang gak punya dosa? Tetapi setidaknya memberikan kita motivasi bahwa kita adalah orang yang baik. Kalau kita bermotivasi, saya adalah orang yang baik, maka kebaikan itu akan kita dapat. Kalau kita berpikir bahwa aku adalah orang yang jahat, maka kejahatan itu yang akan kita dapat. Karena apa yang kita pikir, apa yang kita rasa dalam hati, apa yang kita ucap di dalam ucapan kita, itu yang akan menjadikan suatu doa. Dan jangan sampai kita berdoa yang buruk untuk diri kita sendiri. Berdoalah dengan sesuatu hal yang baik. Berdoa itu bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi juga dengan hati, tetapi juga dengan akal pikiran kita. Sehingga di-manage dulu nih diri kita ini. Karena kalau kita berpikir negatif, itu akan merusak akan program jiwa kita. Program jiwa nih. Kalau sudah rusak program jiwa kita, maka itu juga akan merusak nantinya ke fisik kita, ke tubuh kita. Akan lebih mudah mendatangkan suatu penyakit. Saya kurang paham teh, caranya seperti apa? Caranya, lakukan seperti ini. Ini bisa dilakukan sesering mungkin. Setiap hari itu lebih baik. Ya, caranya adalah seperti ini. Caranya adalah Anda memejamkan dulu mata Anda, kemudian Anda menarik nafas Anda, keluarkan nafas dari mulut secara perlahan-lahan. Pejamkan mata, biarkan badan Anda rileks, keluarkan dari mulut. Setelah itu, hati Anda satukan dengan pikiran Anda. Sekali lagi, setelah itu satukan hati Anda dengan pikiran Anda. Anda buang dulu hal-hal yang negatif yang pernah Anda lakukan. Hilangkan dulu hal-hal yang pernah Anda lakukan, hal-hal negatif apa aja. Kemarin-kemarin saya yang suka lihat film Blue hilang dari bayangan Anda. Hilang dari hati Anda. Seolah-olah Anda itu sekarang menjadi orang yang baru. Maksud saya itu adalah seperti itu. Seolah-olah sekarang Anda itu menjadi orang sosok yang baru. Ketika hilang semuanya itu, datangkan hal yang positif dalam bayangan Anda, dalam hati Anda. Bayangkan, Anda boleh membayangkan itu meskipun tergantung kepada watak. Karena setiap watak itu tergantung watak. Ada orang yang mudah untuk membayangkan, ada orang yang sulit untuk membayangkan. Kalau orang yang mudah membayangkan itu akan sampai terbayang. Ketika memejamkan, Anda langsung terbayang. Ada sosok Anda, misalkan terbayang Anda memakai kampret putih, misalkan ya, pakai peci hitam gitu, pakai sarung. Itu wataknya orang yang mudah sekali membayangkan. Tetapi ada sebagian sosok orang yang sulit sekali membayangkan. Kok ini sulit ya? Dibayangkan wajah saya sendiri pun sulit. Itu tidak apa-apa. Lanjutkan aja. Kalau ini merasa sulit, Anda bisa ditulis dulu di dalam buku. Apa hal positif yang ingin Anda raih? Misalkan kemarin-kemarin aku jarang sholat, sekarang ditulis, mulai dari sekarang aku akan melaksanakan sholat. Mulai dari sekarang sholatku sesuai dengan ilmunya. Mulai dari sekarang, apa hal-hal yang positif aja, hal-hal yang positif, gak boleh ada hal yang negatif. Jadi Anda bayangkan hal positif tersebut, seperti itu. Setelah itu Anda rekatkan tangan Anda, sambil Anda memejamkan mata tersebut, rekatkan tangan Anda, kemudian berkata di dalam hati, dengan izin Allah aku akan mampu. Dengan izin Allah aku akan bisa. Nah, itu mungkin motivasi dari saya, tips yang terakhir. Jika yang sebelum-sebelumnya agak sulit, ini motivasi yang harus dilakukan lebih banyak, lebih baik, dan lakukanlah ini setiap hari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membantu. Mohon maaf sekali agak panjang pembahasannya, tapi saya ingin menerangkan dengan tuntas. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.